Konon, ada satu pusaka yang paling dijaga oleh leluhur Jawa. Bukan keris, bukan tombak, bukan benda yang disimpan di dalam peti kayu atau diwariskan di keraton. Pusaka itu disembunyikan di tempat yang tidak pernah dicari oleh kebanyakan manusia, yaitu di dalam dirinya sendiri. Anehnya, semakin keras seseorang mengejar kekuatan di luar, semakin jauh ia dari pusaka yang sebenarnya. Para sesepuh menyebutnya manunggaling rasa sejati, keadaan ketika hati menjadi begitu jernih, hingga manusia mampu membaca arah hidup tanpa kebisingan dunia. Namun ada satu syarat yang jarang dibicarakan. Pusaka ini tidak bisa dibeli, tidak bisa dipelajari hanya dari buku, dan tidak akan terbuka bagi mereka yang masih dikuasai amarah, kesombongan, dan ketakutan. Mungkin karena itulah banyak orang hidup dengan segala kelimpahan, tetapi tetap merasa kosong. Dalam video ini, kita akan menelusuri rahasia yang konon sengaja disembunyikan oleh leluhur Jawa selama ratusan tahun. Bagaimana menemukan pusaka batin yang dapat mengubah cara kita melihat kehidupan. Sebelum melanjutkan, tanyakan pada diri Anda sendiri, jika pusaka terbesar ternyata sudah ada di dalam diri sejak lahir, mengapa sampai hari ini kita belum pernah benar-benar menemukannya? Di tanah Jawa, kata pusaka hampir selalu mengundang bayangan tentang sebilah keris yang tersimpan di dalam warangka tua, tombak yang diwariskan turun-temurun, atau benda-benda yang dianggap memiliki nilai luhur karena menyimpan sejarah panjang. Namun, dalam renungan para leluhur, pusaka yang paling berharga justru bukanlah sesuatu yang dapat disentuh oleh tangan. Ia tidak berkilau karena logamnya, tidak pula dihormati karena bentuknya. Pusaka sejati hidup di dalam batin manusia. Ia adalah kejernihan rasa yang membuat seseorang mampu melihat kehidupan dengan mata hati yang bening. Inilah pusaka yang tidak akan pernah berkarat dimakan usia, tidak akan hilang meskipun rumah terbakar, dan tidak dapat dirampas oleh siapapun. Selama manusia masih menjaga kesadaran di dalam dirinya, pusaka itu akan tetap hidup, menyertai setiap langkah menuju kedewasaan jiwa. Leluhur Jawa memahami bahwa segala sesuatu yang tampak di luar hanyalah lambang. Keris, tombak, gamelan, atau kitab kuno bukanlah tujuan akhir, melainkan pengingat agar manusia mencari sesuatu yang jauh lebih dalam. Mereka menyembunyikan ajaran terbesar bukan karena ingin merahasiakan kebenaran, melainkan karena kebijaksanaan tidak akan pernah benar-benar dipahami hanya dengan mendengar penjelasan. Seperti rasa manis yang tidak dapat diterangkan kepada orang yang belum pernah mencicipi gula, demikian pula pusaka batin tidak dapat dimiliki hanya dengan membaca atau mendengar kisahnya. Ia harus dialami melalui laku hidup. Karena itulah banyak ujangan Jawa disampaikan melalui perlambang, tembang, kisah pewayangan, dan ungkapan sederhana. Di balik kata-kata yang tampak biasa, tersimpan undangan untuk menyelami makna yang lebih dalam daripada sekadar bunyi kalimatnya. Ada sebuah falsafah yang sering dijadikan pegangan dalam laku batin Jawa, yaitu eling lan waspada, selalu ingat dan selalu waspada. Ingat kepada asal-usul kehidupan, serta waspada terhadap gejolak diri sendiri. Dalam pandangan ini, musuh terbesar manusia bukanlah orang lain, melainkan kesombongan, kemarahan, keserakahan, dan keinginan yang tidak pernah mengenal batas. Ketika seseorang dikuasai oleh gejolak-gejolak itu, pusaka batinnya perlahan tertutup oleh kabut. Ia mungkin terlihat berhasil di mata dunia, tetapi di dalam hatinya tumbuh kegelisahan yang sulit dijelaskan. Sebaliknya, seseorang yang menjaga kejernihan rasa mungkin hidup sederhana, namun memancarkan ketenangan yang membuat orang lain merasa tentram saat berada di dekatnya. Disitulah letak pusaka yang sesungguhnya, bukan pada apa yang dimiliki, melainkan pada kualitas batin yang memancar dalam cara seseorang berpikir, berbicara, dan bertindak. Dalam berbagai kisah kebijaksanaan Jawa, perjalanan menemukan pusaka batin sering digambarkan sebagai perjalanan pulang. Bukan pulang ke sebuah tempat, melainkan pulang kepada diri yang sejati. Sejak lahir, manusia perlahan mengenakan begitu banyak lapisan, keinginan, ambisi, ketakutan, penilaian orang lain, dan berbagai identitas yang dibangun sepanjang hidup. Tanpa disadari, lapisan-lapisan itu membuat manusia lupa akan kejernihan yang pernah ia miliki. Leluhur mengajarkan bahwa laku sejati bukanlah menambah sesuatu pada diri,
melainkan melepaskan apa yang tidak lagi diperlukan. Ketika kesombongan dilepaskan, hati menjadi lebih lapang. Ketika dendam dilepaskan, jiwa menjadi lebih ringan. Ketika keinginan untuk selalu menang dilepaskan, lahirlah kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan. Semakin sedikit beban yang dipikul batin, semakin jelas pula pusaka sejati memancarkan cahayanya. Mungkin itulah sebabnya mengapa orang-orang bijak pada masa lampau tidak pernah tergesa-gesa mencari pengakuan. Mereka lebih memilih membangun dirinya dalam diam daripada mengejar pujian. Mereka percaya bahwa kebijaksanaan tidak membutuhkan sorak-sorai agar menjadi nyata. Pohon yang akarnya menghunjam dalam tidak pernah takut diterpa angin. Sungai yang mengalir tenang justru mampu memberi kehidupan bagi banyak makhluk tanpa perlu mengumumkan jasanya. Begitu pula manusia yang telah menemukan pusaka batinnya. Ia tidak merasa perlu membuktikan bahwa dirinya telah mencapai sesuatu. Kehadirannya sendiri telah menjadi penyejuk bagi sekitarnya. Ucapannya sederhana, tetapi menenangkan. Tatapannya lembut, tetapi penuh keteguhan. Tindakannya tidak banyak, tetapi membawa manfaat. Inilah gambaran manunggaling rasa sejati, ketika pikiran, hati, dan perbuatan bergerak dalam satu keselarasan. Pada titik itulah manusia mulai memahami mengapa leluhur Jawa menyembunyikan pusaka terbesar bukan di dalam peti kayu, bukan pula di balik dinding keraton, melainkan di ruang paling sunyi dalam batin setiap insan. Mereka yang berani memasuki ruang sunyi itu dengan kerendahan hati akan menyadari bahwa pusaka yang selama ini dicari kemana-mana ternyata tidak pernah berada di luar dirinya. Ia telah ada sejak awal, menunggu untuk dikenali, dirawat, dan dihidupkan kembali melalui laku yang penuh kesadaran. Seorang sesepuh Jawa pernah menggambarkan kehidupan manusia seperti seseorang yang berjalan membawa sebuah pelita di tengah malam. Pada awal perjalanan, nyala pelita itu terang, cukup untuk menerangi setiap langkah. Namun, semakin jauh ia berjalan, semakin banyak debu yang menempel pada kaca pelita. Sedikit demi sedikit cahayanya meredup, bukan karena apinya padam, melainkan karena tertutup oleh kotoran yang dibiarkan menumpuk. Demikian pula pusaka batin yang dimiliki setiap manusia. Sejak lahir, hati memiliki kejernihan yang alami. Akan tetapi, seiring perjalanan hidup, berbagai pengalaman, luka, ambisi, ketakutan, dan keinginan yang tidak terkendali mulai menutupi kejernihan itu. Leluhur Jawa tidak mengatakan bahwa pusaka batin pernah hilang. Mereka justru mengajarkan bahwa pusaka itu tetap ada, hanya saja tertutup oleh kabut yang diciptakan oleh diri manusia sendiri. Maka, perjalanan batin bukanlah mencari sesuatu yang baru, melainkan membersihkan apa yang telah lama menghalangi cahaya dari dalam diri. Dalam falsafah Jawa dikenal pemahaman bahwa manusia hidup di antara dua arus yang selalu bergerak berlawanan. Arus pertama adalah dorongan menuju kejernihan, kebijaksanaan, dan keseimbangan. Arus kedua adalah tarikan hawa nafsu yang mengajak manusia mengejar kepuasan tanpa akhir. Kedua arus ini tidak pernah benar-benar berhenti saling memengaruhi. Setiap keputusan, setiap ucapan, bahkan setiap niat yang lahir di dalam hati menjadi bagian dari pertarungan yang sunyi itu. Sayangnya, banyak orang lebih mengenal dunia luar daripada mengenal isi batinnya sendiri. Mereka mampu membaca pikiran orang lain, tetapi tidak memahami gejolak dalam dirinya. Mereka sibuk memperbaiki penampilan, tetapi lupa merawat hati. Akibatnya, tanpa disadari, pusaka batin mulai tertutup oleh kebiasaan yang terus menguat dari hari ke hari. Leluhur Jawa juga mengingatkan bahwa salah satu penyebab terbesar hilangnya kepekaan batin adalah keterikatan yang berlebihan terhadap segala sesuatu yang bersifat sementara. Harta, kedudukan, pujian, bahkan pengetahuan, semuanya dapat menjadi berkah apabila digunakan dengan bijaksana. Namun, semuanya juga dapat berubah menjadi belenggu ketika dijadikan sumber utama kebahagiaan. Ada pepatah Jawa yang mengajarkan bahwa apa yang berada di tangan jangan sampai menguasai hati. Maknanya sangat dalam. Manusia boleh memiliki banyak hal, tetapi jangan sampai dirinya dimiliki oleh apa yang ia kumpulkan. Ketika hati terlalu melekat pada sesuatu yang fana, rasa takut kehilangan akan tumbuh.
Dari rasa takut itu lahirlah kecemasan, iri hati, kemarahan, dan berbagai kegelisahan lainnya. Perlahan-lahan batin menjadi bising oleh suara keinginan yang tidak pernah selesai. Dalam kebisingan itulah suara kebijaksanaan menjadi semakin sulit terdengar. Bukan karena ia telah pergi, tetapi karena manusia tidak lagi menyediakan ruang sunyi untuk mendengarkannya. Ada pula sebab lain yang lebih halus, tetapi seringkali luput disadari, yaitu keinginan untuk selalu menjadi lebih tinggi daripada orang lain. Leluhur tidak melarang manusia berkembang atau mencapai keberhasilan. Yang mereka ingatkan adalah bahaya ketika keberhasilan dijadikan ukuran nilai diri. Saat seseorang mulai merasa dirinya lebih mulia karena ilmu, kekayaan, atau penghormatan yang dimiliki, saat itulah benih kesombongan mulai tumbuh. Kesombongan adalah tirai paling tebal yang menutupi pusaka batin. Ia membuat seseorang sulit menerima nasihat, enggan mengakui kesalahan, dan merasa telah mengetahui segala sesuatu. Padahal, dalam pandangan para bijak Jawa, semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin dalam pula kerendahan hatinya. Padi yang berisi akan semakin merunduk, bukan semakin meninggi. Air yang jernih mengalir ke tempat yang rendah, bukan memamerkan dirinya di puncak. Karena itulah para leluhur tidak pernah mengajarkan jalan untuk mengejar kesaktian sebagai tujuan utama. Mereka justru mengajak manusia kembali kepada laku sederhana yang mampu membersihkan hati sedikit demi sedikit. Mengendalikan amarah sebelum mengendalikan orang lain. Menaklukkan keserakahan sebelum ingin menguasai dunia. Memperbaiki niat sebelum memperbaiki penampilan. Semua itu merupakan bagian dari perjalanan menghidupkan kembali pusaka yang selama ini tertutup debu kehidupan. Setiap kali seseorang memilih memaafkan ketika ia mampu membalas, setiap kali ia tetap rendah hati saat dipuji, setiap kali ia bersedia diam daripada mengucapkan kata-kata yang melukai, sesungguhnya ia sedang menggosok kembali cermin batinnya. Cahaya yang semula redup mulai memancar perlahan. Ia mungkin belum menyadarinya, tetapi orang-orang di sekitarnya akan mulai merasakan ketenangan yang berbeda. Sebab pusaka batin tidak pernah berbicara melalui suara yang keras. Ia hadir melalui kelembutan sikap, kejernihan pikiran, keluasan hati, dan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan. Inilah awal dari perjalanan menuju manunggaling rasa sejati, ketika manusia berhenti mencari cahaya di luar dirinya, dan mulai menyadari bahwa terang yang selama ini dirindukan sesungguhnya telah lama menunggu untuk dibangkitkan dari kedalaman batinnya sendiri. Ada satu ajaran yang sejak dahulu bergaung pelan di dalam falsafah Jawa, namun maknanya begitu dalam sehingga tidak dapat dipahami hanya dengan sekali mendengar. Ajaran itu adalah manunggaling rasa sejati. Banyak orang mengira bahwa rasa hanyalah perasaan yang datang dan pergi mengikuti keadaan. Padahal, yang dimaksud oleh para leluhur bukanlah perasaan yang mudah berubah, melainkan kesadaran terdalam yang menjadi pusat kehidupan manusia. Rasa sejati adalah kemampuan untuk mengenali kebenaran tanpa harus selalu bergantung pada hiruk-pikuk pikiran. Ia adalah kejernihan batin yang membuat seseorang mampu membedakan mana yang lahir dari kebijaksanaan dan mana yang lahir dari dorongan ego. Ketika rasa itu masih hidup, manusia tidak mudah diombang-ambing oleh pujian maupun hinaan. Ia tetap tenang ketika berhasil dan tetap teguh ketika mengalami kegagalan. Sebab sandaran hidupnya bukan lagi penilaian dunia, melainkan kejernihan yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Leluhur Jawa memahami bahwa sebagian besar kegelisahan manusia muncul karena pikiran, hati, dan tindakan berjalan ke arah yang berbeda. Pikiran menginginkan satu hal, hati merasakan hal lain, sementara tindakan justru mengikuti dorongan sesaat. Ketidakharmonisan inilah yang membuat batin mudah lelah. Seseorang mungkin tersenyum di hadapan banyak orang, tetapi di dalam dirinya sedang terjadi pertentangan yang tidak pernah selesai. Ia mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinannya, melakukan pekerjaan tanpa keikhlasan, atau mengejar tujuan yang sebenarnya tidak membawa ketentraman. Semakin lama pertentangan itu dibiarkan, semakin jauh pula manusia dari pusat dirinya. Dalam keadaan seperti itu, hidup terasa penuh kebisingan meskipun di sekelilingnya sunyi. Sebaliknya, ketika hati, pikiran, dan laku mulai bergerak dalam irama yang sama, lahirlah ketenangan yang tidak dapat dibeli oleh harta ataupun diberikan oleh kedudukan.
Untuk mencapai keadaan itu, leluhur tidak mengajarkan jalan yang rumit. Mereka justru mengajak manusia kembali kepada hal-hal yang sederhana, tetapi sering diabaikan. Belajar mendengarkan sebelum berbicara. Belajar memahami sebelum menghakimi. Belajar menerima sebelum menuntut. Semua laku itu tampak kecil, namun sesungguhnya sedang melatih batin agar tidak lagi dikuasai oleh ego. Dalam budaya Jawa, orang yang matang batinnya sering digambarkan sebagai pribadi yang alon-alon waton kelakon, bukan lamban tanpa tujuan, melainkan berhati-hati agar setiap langkah lahir dari kejernihan, bukan dari tergesa-gesa. Mereka percaya bahwa keputusan yang diambil dengan hati yang tenang akan membawa akibat yang lebih baik daripada keputusan yang lahir dari kemarahan atau ketakutan. Oleh karena itu, perjalanan menuju manunggaling rasa sejati bukanlah perlombaan untuk menjadi yang tercepat, melainkan proses yang sabar untuk menyelaraskan setiap niat, ucapan, dan perbuatan dengan suara hati yang paling jernih. Di dalam kehidupan sehari-hari, manunggaling rasa sejati dapat dikenali melalui perubahan yang sangat halus. Seseorang tidak lagi mudah tersinggung hanya karena ucapan orang lain. Ia tidak lagi merasa harus memenangkan setiap perdebatan untuk membuktikan dirinya benar. Ia mulai mampu melihat bahwa setiap manusia sedang memikul beban kehidupannya masing-masing. Dari pemahaman itu lahirlah ulas asih, bukan sebagai bentuk kelemahan, melainkan sebagai kekuatan batin. Orang yang telah dekat dengan rasa sejati akan lebih memilih memperbaiki dirinya daripada sibuk mencari kesalahan orang lain. Ia menyadari bahwa dunia luar hanyalah cermin yang seringkali memantulkan keadaan batinnya sendiri. Ketika hatinya damai, ia melihat kehidupan dengan lebih jernih. Ketika batinnya dipenuhi amarah, segala sesuatu tampak sebagai ancaman. Karena itu, para leluhur selalu menempatkan pekerjaan terbesar bukan pada usaha mengubah dunia, melainkan pada usaha mengubah diri sendiri. Pada akhirnya, manunggaling rasa sejati bukanlah tujuan yang dapat dicapai sekali lalu selesai. Ia adalah laku yang terus dijalani sepanjang hidup. Setiap hari manusia diberi kesempatan untuk memilih, mengikuti bisikan ego atau mengikuti kebijaksanaan rasa. Setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, sesungguhnya adalah guru yang mengajarkan kedewasaan batin. Leluhur Jawa percaya bahwa orang yang mampu menjaga kejernihan rasa di tengah perubahan hidup telah menemukan pusaka yang paling berharga. Ia tidak lagi bergantung pada keadaan untuk merasakan damai, karena kedamaian telah tumbuh sebagai sumber dari dalam dirinya. Ketika hati tidak lagi dipenuhi keinginan untuk menguasai, pikiran tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, dan tindakan selalu lahir dari niat yang tulus. Saat itulah manusia mulai merasakan makna sejati dari manunggaling rasa. Bukan menyatu dengan sesuatu yang berada di luar dirinya, melainkan menyatu dengan jati diri yang paling murni, yang sejak awal telah dititipkan Sang Pencipta di dalam lubuk hati setiap insan. Dan ketika penyatuan itu mulai terjadi, manusia tidak hanya menemukan ketenangan, tetapi juga memahami mengapa para leluhur lebih memilih mewariskan kebijaksanaan melalui laku hidup daripada melalui kata-kata. Sebab rasa sejati tidak pernah benar-benar dapat diajarkan. Ia hanya dapat dihidupkan, dirasakan, dan dijaga dengan kesadaran yang terus bertumbuh dari hari ke hari. Tidak semua perjalanan harus ditempuh dengan melangkahkan kaki. Ada perjalanan yang justru dimulai ketika seseorang berhenti berlari. Dalam pandangan leluhur Jawa, saat manusia terus-menerus mengejar dunia tanpa pernah berhenti mendengarkan dirinya sendiri, ia sedang menjauh dari pusat kehidupannya. Karena itulah lahir sebuah laku yang dikenal sebagai laku sunyi. Kesunyian yang dimaksud bukan sekadar berada di tempat yang sepi atau menjauh dari keramaian, melainkan menciptakan ruang di dalam batin agar suara hati kembali terdengar. Banyak orang mampu mendengar gemuruh angin, derasnya hujan, bahkan bisikan orang lain, tetapi tidak pernah benar-benar mendengar apa yang sedang diucapkan oleh hatinya sendiri. Padahal, di sanalah kebijaksanaan paling dalam seringkali berbicara. Suaranya tidak keras, tidak memaksa, dan tidak tergesa-gesa. Ia hadir seperti embun yang turun perlahan pada pagi hari, hampir tak terdengar, tetapi mampu memberi kehidupan bagi segala yang disentuhnya. Para leluhur memahami bahwa batin manusia ibarat permukaan telaga. Ketika telaga itu terus-menerus diaduk oleh angin, batu, dan gelombang,
Permukaannya menjadi keruh sehingga tidak mampu memantulkan apapun dengan jelas. Namun, ketika air mulai tenang, langit, pepohonan, bahkan cahaya bulan dapat terlihat begitu sempurna di atasnya. Demikian pula hati manusia. Selama dipenuhi oleh amarah, ketakutan, kecemasan, iri hati, dan keinginan yang tidak pernah berhenti, ia akan sulit melihat kenyataan sebagaimana adanya. Semua dipandang melalui kabut emosi yang menyesatkan. Laku sunyi bukan bertujuan menghilangkan semua persoalan hidup, melainkan menjernihkan batin agar manusia mampu melihat persoalan dengan lebih bijaksana. Ketenangan bukanlah keadaan ketika masalah telah selesai, melainkan kemampuan untuk tetap jernih meskipun kehidupan sedang bergelombang. Dalam kehidupan masyarakat Jawa dahulu, kesunyian sering menjadi bagian dari lelaku. Ada yang memilih duduk menyendiri di pendapa menjelang fajar. Ada yang berjalan perlahan menyusuri pematang sawah sambil mengamati embun yang menempel pada daun padi. Ada pula yang menghabiskan malam dalam doa dan perenungan. Semua itu bukanlah ritual yang bertujuan mencari kesaktian atau kekuatan luar biasa. Hakikatnya adalah melatih diri agar tidak selalu bereaksi terhadap setiap dorongan yang muncul di dalam hati. Saat seseorang mampu duduk tenang tanpa dikuasai oleh kegelisahan, ia mulai mengenali siapa dirinya ketika segala topeng kehidupan dilepaskan. Pada saat itulah ia menyadari bahwa banyak penderitaan lahir bukan dari kenyataan itu sendiri, melainkan dari cara pikir yang terus-menerus menolak kenyataan. Kesunyian mengajarkan penerimaan, dan dari penerimaan lahirlah kebebasan batin yang tidak mudah diguncang oleh perubahan zaman. Namun, laku sunyi bukanlah jalan untuk melarikan diri dari dunia. Leluhur Jawa tidak mengajarkan manusia meninggalkan keluarga, pekerjaan, atau tanggung jawabnya demi mencari ketenangan di tempat yang jauh. Justru sebaliknya, mereka mengajarkan bahwa kesunyian sejati harus dapat dibawa kemanapun seseorang melangkah. Seseorang dapat berada di tengah keramaian pasar, tetapi batinnya tetap hening. Ia dapat menghadapi persoalan yang berat, namun tidak kehilangan kejernihan dalam mengambil keputusan. Ia mampu menerima pujian tanpa menjadi tinggi hati dan menerima celaan tanpa tenggelam dalam kebencian. Inilah tanda bahwa laku sunyi telah berbuah. Kesunyian tidak lagi bergantung pada tempat, melainkan telah menjadi keadaan batin. Orang seperti ini tidak mudah diprovokasi oleh keadaan, karena pusat hidupnya tidak berada di luar dirinya. Ia telah menemukan ruang teduh yang selalu dapat ia datangi kapanpun dunia menjadi terlalu gaduh. Pada akhirnya, mata batin yang dibicarakan oleh para leluhur bukanlah kemampuan melihat sesuatu yang tersembunyi dari pandangan biasa, melainkan kemampuan melihat kehidupan dengan kebijaksanaan. Mata batin adalah keberanian untuk mengakui kesalahan sendiri sebelum menyalahkan orang lain. Ia adalah kepekaan untuk menangkap pelajaran di balik setiap peristiwa, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun. Ia adalah kemampuan melihat bahwa setiap manusia sedang menjalani perjalanan yang berbeda, sehingga tidak ada alasan untuk merasa lebih tinggi ataupun lebih rendah. Ketika laku sunyi dijalani dengan kesungguhan, perlahan-lahan manusia akan menyadari bahwa jawaban yang selama ini dicarinya di luar ternyata telah lama berdiam di dalam dirinya. Semakin tenang batinnya, semakin jelas arah hidup yang harus ditempuh. Semakin sunyi hatinya dari kebisingan ego, semakin terang cahaya pusaka batin yang diwariskan oleh para leluhur. Dan pada titik itu, ia mulai memahami bahwa kesunyian bukanlah kekosongan. Kesunyian adalah ruang suci tempat rasa sejati berbicara, tempat kebijaksanaan bertumbuh tanpa suara, dan tempat manusia perlahan kembali mengenali jati dirinya sebagai bagian dari harmoni kehidupan yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Leluhur Jawa sering mengibaratkan hati manusia sebagai sebuah cermin. Ketika cermin itu masih bersih, apapun yang berada di hadapannya akan dipantulkan dengan jernih, tanpa ditambah ataupun dikurangi. Namun, apabila permukaannya dipenuhi debu, noda, dan goresan, bayangan yang muncul menjadi kabur bahkan menyesatkan. Bukan karena dunia telah berubah, melainkan karena alat untuk melihatnya tidak lagi bening. Begitulah keadaan batin manusia. Banyak orang mengira bahwa sumber kegelisahan selalu berasal dari luar dirinya, dari keadaan yang tidak sesuai harapan, dari perlakuan orang lain, atau dari nasib yang dianggap tidak adil. Padahal,
Para leluhur mengajarkan bahwa seringkali yang perlu dibersihkan bukanlah dunia di sekitar kita, melainkan cermin yang ada di dalam diri. Selama hati dipenuhi oleh prasangka, dendam, kesombongan, dan rasa takut, kehidupan akan selalu tampak penuh ancaman. Tetapi ketika cermin jiwa mulai kembali jernih, dunia yang sama akan terlihat dengan cara yang berbeda. Apa yang dahulu terasa sebagai beban perlahan berubah menjadi pelajaran. Dan apa yang dahulu dianggap sebagai musibah mulai dipahami sebagai bagian dari proses pendewasaan batin. Debu pertama yang paling sering menutupi cermin jiwa adalah kemarahan yang dipelihara terlalu lama. Dalam kehidupan, setiap manusia pasti pernah disakiti, dikhianati, atau diperlakukan tidak adil. Rasa kecewa adalah hal yang wajar, karena ia merupakan bagian dari pengalaman sebagai manusia. Akan tetapi, ketika kekecewaan berubah menjadi kebencian yang terus disimpan, batin mulai kehilangan kejernihannya. Leluhur Jawa tidak pernah mengatakan bahwa memaafkan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah membebaskan diri sendiri dari rantai yang selama ini mengikat hati. Dendam ibarat bara api yang digenggam dengan harapan dapat melukai orang lain. Sebelum bara itu menyentuh siapapun, tangan yang menggenggamnya akan lebih dahulu terbakar. Selain kemarahan, ada debu lain yang jauh lebih halus tetapi seringkali lebih sulit dikenali, yaitu kesombongan. Kesombongan tidak selalu tampak dalam bentuk ucapan yang meninggikan diri. Ia sering bersembunyi di balik keyakinan bahwa diri sendirilah yang paling benar, paling tahu, atau paling layak dihormati. Semakin seseorang merasa telah mencapai puncak, semakin kecil ruang yang ia berikan bagi kebijaksanaan baru untuk masuk. Para sesepuh Jawa mengajarkan bahwa ilmu yang sejati justru melahirkan kerendahan hati. Semakin luas samudera pengetahuan yang dimiliki, semakin ia sadar bahwa masih banyak yang belum dipahaminya. Alam sendiri memberikan pelajaran yang sederhana. Pohon yang paling banyak buahnya justru merundukkan dahannya. Padi yang telah berisi tidak berdiri tegak dengan angkuh, melainkan semakin menunduk. Itulah perlambang bahwa kedewasaan batin selalu berjalan bersama kerendahan hati. Sebaliknya, ketika ego tumbuh semakin besar, cermin jiwa kembali tertutup, sehingga manusia lebih sibuk mempertahankan citranya daripada memperbaiki dirinya. Debu berikutnya adalah rasa takut yang berlebihan terhadap masa depan. Banyak manusia menghabiskan hari-harinya dengan membayangkan kemungkinan terburuk yang bahkan belum tentu terjadi. Pikiran dipenuhi kecemasan, sementara hati kehilangan ketenangannya. Leluhur Jawa memahami bahwa hidup memang tidak pernah sepenuhnya berada dalam kendali manusia. Musim akan berganti, usia akan bertambah, dan segala sesuatu yang bersifat duniawi pada akhirnya akan berubah. Justru karena itulah mereka mengajarkan sikap nerima in pandum yang sering disalahartikan sebagai pasrah tanpa usaha. Padahal, makna yang lebih dalam adalah menerima kenyataan dengan hati yang lapang setelah melakukan ikhtiar sebaik mungkin. Manusia tetap bekerja, tetap berjuang, tetap memperbaiki diri, tetapi tidak membiarkan ketakutan menguasai batinnya. Pada akhirnya, membersihkan cermin jiwa bukanlah pekerjaan yang selesai dalam satu malam. Ia adalah laku yang dilakukan setiap hari, bahkan setiap saat. Setiap kali muncul kemarahan, manusia diajak untuk mengenalinya sebelum ia berubah menjadi kebencian. Setiap kali muncul kesombongan, ia diingatkan untuk kembali merunduk seperti padi yang matang. Setiap kali rasa takut mulai menguasai hati, ia belajar kembali mempercayai kebijaksanaan hidup sambil tetap melangkah dengan penuh kesadaran. Sedikit demi sedikit, debu yang selama ini menempel akan terangkat. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, melainkan karena hati menjadi lebih jernih dalam memandang kehidupan. Dan ketika cermin jiwa telah cukup bersih, manusia akan mulai melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik segala kegelisahan. Ia menyadari bahwa pusaka batin yang diwariskan oleh para leluhur tidak pernah benar-benar meninggalkan dirinya. Pusaka itu hanya menunggu saat ketika hati kembali bening untuk memantulkan cahayanya. Dari kejernihan itulah lahir kebijaksanaan. Dari kebijaksanaan lahir kedamaian, dan dari kedamaian itulah manusia perlahan memasuki keadaan yang oleh para leluhur disebut sebagai manunggaling rasa sejati. Keadaan ketika hati tidak lagi menjadi penjara bagi dirinya sendiri, melainkan menjadi rumah yang penuh cahaya bagi setiap langkah kehidupan.
Sejak dahulu, leluhur Jawa memandang alam bukan sekadar tempat manusia hidup, melainkan guru yang tidak pernah berhenti memberikan pelajaran. Gunung yang menjulang, sungai yang mengalir, angin yang berembus pelan, hujan yang turun membasahi bumi, hingga dedaunan yang gugur pada waktunya, semuanya dipahami sebagai bagian dari bahasa kehidupan. Mereka percaya bahwa semesta selalu berbicara, tetapi tidak melalui kata-kata. Ia berbicara melalui keteraturan, kesabaran, dan keseimbangan. Sayangnya, manusia modern seringkali lebih sibuk mendengarkan kebisingan pikirannya sendiri daripada mendengar pelajaran yang telah lama diperlihatkan oleh alam. Padahal, setiap pagi matahari terbit tanpa pernah meminta tepuk tangan. Setiap malam bulan tetap menerangi langit meskipun tidak selalu dipandang. Dari sana, leluhur belajar bahwa nilai sebuah kehidupan tidak ditentukan oleh banyaknya pengakuan, melainkan oleh manfaat yang diberikan dengan tulus. Alam tidak pernah membanggakan dirinya, tetapi kehadirannya menjadi penopang bagi seluruh kehidupan. Dalam laku batin Jawa, ada keyakinan bahwa ketika hati mulai tenang, manusia akan semakin peka terhadap apa yang disebut sebagai bisikan rasa. Ini bukan suara yang terdengar oleh telinga, bukan pula sesuatu yang bersifat ajaib. Bisikan rasa adalah kejernihan intuisi yang lahir dari hati yang bersih dan pikiran yang tidak dikuasai oleh ego. Banyak keputusan besar dalam hidup sebenarnya tidak hanya membutuhkan kecerdasan berpikir, tetapi juga kepekaan batin. Seringkali seseorang mengetahui apa yang benar, namun mengabaikannya karena tergoda oleh keuntungan sesaat atau dorongan ambisi. Ketika itu terjadi, ia sedang menjauh dari suara rasa yang paling jernih. Leluhur mengajarkan bahwa hati yang bersih memiliki kemampuan untuk mengenali arah yang membawa kedamaian. Oleh sebab itu, sebelum mengambil keputusan penting, mereka lebih memilih menenangkan batin terlebih dahulu. Alam juga mengajarkan bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Pohon tidak pernah memaksa buahnya matang sebelum musimnya tiba. Benih yang baru ditanam tidak akan menjadi pohon besar hanya dalam satu malam. Sungai tidak pernah marah karena jalannya berliku menuju lautan. Semua bergerak mengikuti irama kehidupan yang telah ditentukan oleh hukum alam. Dari sini, para leluhur memahami bahwa kesabaran bukanlah sikap pasif, melainkan kemampuan untuk tetap setia menjalani proses tanpa kehilangan harapan. Banyak manusia gagal bukan karena tidak memiliki kemampuan, melainkan karena ingin memetik hasil sebelum waktunya. Mereka terburu-buru, mudah kecewa, lalu meninggalkan jalan yang sebenarnya hampir membuahkan hasil. Padahal, laku batin membutuhkan waktu sebagaimana akar pohon membutuhkan waktu untuk menghunjam ke dalam tanah. Semakin dalam akarnya, semakin kokoh pohon itu menghadapi badai. Begitu pula manusia. Semakin dalam ia menumbuhkan kesabaran, semakin kuat batinnya menghadapi perubahan hidup yang tak dapat dihindari. Di sisi lain, alam juga memperlihatkan bahwa keseimbangan adalah hukum yang tidak pernah dapat dilanggar. Siang berganti malam, musim kemarau berganti musim hujan, pasang selalu diikuti surut. Tidak ada satu keadaan pun yang berlangsung selamanya. Oleh karena itu, leluhur Jawa mengingatkan agar manusia tidak terlalu larut ketika memperoleh kebahagiaan dan tidak terlalu tenggelam ketika menghadapi kesedihan. Semua yang datang akan berlalu. Kesadaran inilah yang melahirkan sikap batin yang mantap. Ketika memperoleh keberuntungan, ia bersyukur tanpa menjadi sombong. Ketika menghadapi kesulitan, ia bersabar tanpa kehilangan harapan. Ia memahami bahwa kehidupan bergerak seperti roda yang terus berputar. Orang yang mampu menjaga keseimbangan rasa di tengah perubahan itulah yang perlahan menjadi bijaksana. Bukan karena hidupnya bebas dari masalah, melainkan karena ia tidak lagi membiarkan keadaan menentukan kualitas batinnya. Pada akhirnya, bahasa alam dan bisikan rasa selalu mengarah pada satu pelajaran yang sama, yaitu mengembalikan manusia kepada keselarasan. Semakin seseorang belajar memperhatikan semesta, semakin ia menyadari bahwa dirinya bukan pusat dari segala sesuatu. Ia hanyalah bagian kecil dari kehidupan yang jauh lebih besar dan lebih agung. Kesadaran ini melahirkan kerendahan hati, rasa syukur, dan penghormatan kepada setiap makhluk. Di sanalah pusaka batin mulai memancarkan cahayanya dengan lebih terang.
Hati menjadi lebih peka terhadap penderitaan orang lain, lebih bijaksana dalam memilih kata-kata, dan lebih tenang dalam menghadapi setiap peristiwa. Manusia tidak lagi berjalan hanya mengikuti keinginan sesaat, tetapi mulai melangkah mengikuti irama kebijaksanaan yang telah lama diajarkan oleh alam. Dan ketika bisikan rasa telah menjadi penuntun dalam setiap keputusan, seseorang akan merasakan bahwa seluruh kehidupan seolah bergerak dalam harmoni yang indah. Ia tidak lagi memandang alam sebagai sesuatu yang berada di luar dirinya, melainkan sebagai sahabat yang senantiasa mengingatkannya akan satu kebenaran yang diwariskan oleh para leluhur, bahwa siapapun yang mampu menyelaraskan dirinya dengan hukum kehidupan akan menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada waktu, tempat, ataupun keadaan. Itulah salah satu tanda bahwa manunggaling rasa sejati mulai bersemi di dalam batin, menjadi pusaka yang hidup, menerangi setiap langkah menuju kebijaksanaan yang hakiki. Banyak orang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mencari sesuatu yang diakini akan membawa ketenangan. Ada yang mengejarnya melalui harta, ada yang mencarinya melalui kekuasaan, ada pula yang berkelana dari satu tempat ke tempat lain dengan harapan menemukan jawaban atas kegelisahan yang selama ini menghuni hatinya. Namun, para leluhur Jawa mengajarkan sebuah renungan yang sederhana sekaligus mendalam. Apa yang paling berharga seringkali bukan berada di tempat yang jauh, melainkan telah lama bersemayam di dalam diri manusia sendiri. Pusaka batin bukanlah warisan yang berpindah dari tangan ke tangan sebagaimana benda pusaka. Ia adalah benih kebijaksanaan yang dititipkan kepada setiap insan sejak awal kehidupannya. Benih itu tidak pernah mati, tetapi dapat tertutup oleh kesibukan, ambisi, dan berbagai keinginan yang membuat manusia lupa menoleh ke dalam dirinya. Karena itulah perjalanan spiritual dalam pandangan Jawa lebih sering disebut sebagai perjalanan pulang, bukan perjalanan mencari. Pulang kepada kesadaran yang selama ini terlupakan, pulang kepada hati yang telah lama menunggu untuk didengarkan kembali. Leluhur Jawa meyakini bahwa setiap manusia membawa cahaya yang sama, tetapi tidak setiap orang mampu mengenalinya. Cahaya itu bukanlah sesuatu yang dapat dilihat dengan mata, melainkan kualitas batin yang memancar melalui cara seseorang menjalani hidup. Ada orang yang hidup dalam kesederhanaan, namun kehadirannya mampu menenangkan siapa saja yang berada di dekatnya. Ada pula yang memiliki segala kemewahan, tetapi batinnya tetap dipenuhi kegelisahan yang tidak pernah selesai. Perbedaan itu tidak ditentukan oleh apa yang dimiliki, melainkan oleh seberapa dekat seseorang dengan pusaka yang ada di dalam dirinya. Mereka yang telah menemukan pusaka batinnya tidak lagi menjadikan dunia sebagai sumber utama kebahagiaan. Ada sebuah pemahaman yang hidup dalam kebijaksanaan Jawa, yaitu bahwa mengenal diri sendiri merupakan pintu menuju pengenalan yang lebih dalam terhadap hakikat kehidupan. Selama manusia hanya sibuk mengamati dunia luar, ia akan selalu menemukan sesuatu yang ingin dimiliki, diperbaiki, atau dibandingkan. Namun, ketika ia mulai mengamati dirinya sendiri dengan jujur, ia akan menemukan bahwa akar dari banyak persoalan ternyata berada di dalam batinnya. Di sanalah ia melihat bagaimana ego seringkali menyamar sebagai kebenaran, bagaimana rasa takut berubah menjadi kemarahan, dan bagaimana keinginan untuk dipuji perlahan menguasai setiap langkahnya. Kesadaran semacam ini bukan untuk membuat manusia menyalahkan dirinya sendiri, melainkan agar ia memiliki keberanian untuk memperbaiki apa yang selama ini tersembunyi. Sebab seseorang tidak dapat membersihkan ruangan yang gelap apabila ia tidak berani menyalakan cahaya. Mengenal diri berarti menyalakan cahaya itu, sehingga setiap sudut batin yang selama ini terlupakan mulai terlihat dengan lebih jelas. Dalam perjalanan menemukan pusaka batin, para leluhur juga mengingatkan bahwa tidak ada guru yang lebih jujur daripada pengalaman hidup. Setiap kegagalan, setiap kehilangan, setiap pertemuan, bahkan setiap luka yang pernah dialami, semuanya menyimpan pelajaran apabila diterima dengan hati yang terbuka. Orang yang bijaksana bukanlah orang yang tidak pernah jatuh, melainkan mereka yang mampu bangkit dengan pemahaman yang lebih dalam daripada sebelumnya. Oleh sebab itu, para sesepuh Jawa tidak pernah memandang penderitaan sebagai kutukan semata. Mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk menempa batin agar menjadi lebih kuat, lebih lembut, dan lebih bijaksana. Sebagaimana sebilah keris ditempa berkali-kali oleh panas dan pukulan sebelum menjadi pusaka yang indah,
Demikian pula manusia ditempa oleh kehidupan agar cahaya di dalam dirinya semakin terang. Pada akhirnya, menemukan pusaka leluhur di dalam diri bukanlah tentang memperoleh sesuatu yang baru, melainkan tentang mengingat kembali siapa diri kita sebelum ditutupi oleh berbagai lapisan kehidupan. Ketika hati telah dibersihkan, pikiran mulai tenang, dan rasa menjadi semakin peka, manusia akan menyadari bahwa kebijaksanaan yang selama ini dicarinya ternyata telah lama hidup di dalam dirinya. Ia hadir dalam suara hati yang selalu mengajak kepada kebaikan, dalam dorongan untuk menolong tanpa mengharap balasan, dalam kemampuan memaafkan meskipun terluka, dan dalam keberanian untuk tetap jujur meskipun tidak ada seorang pun yang melihat. Inilah pusaka yang sesungguhnya diwariskan oleh para leluhur Jawa. Bukan benda yang dapat dipamerkan kepada dunia, melainkan cahaya batin yang hanya dapat dikenali melalui cara seseorang menjalani kehidupannya. Dan ketika cahaya itu mulai bersinar, manusia tidak lagi sibuk bertanya di mana kebahagiaan berada. Ia menyadari bahwa kedamaian bukanlah tujuan yang harus dikejar, melainkan keadaan batin yang tumbuh ketika ia hidup selaras dengan rasa sejatinya. Pada saat itulah manunggaling rasa bukan lagi sekadar ajaran yang didengar, tetapi telah menjadi napas kehidupan yang mengalir dalam setiap pikiran, setiap ucapan, dan setiap langkah yang ia tempuh hingga akhir hayatnya. Ada satu keadaan yang oleh para leluhur Jawa dipandang lebih berharga daripada kekayaan, kedudukan, bahkan kepandaian. Keadaan itu adalah ketika manusia mampu menjadi rumah bagi kedamaian. Bukan hanya merasakan damai untuk dirinya sendiri, tetapi juga menghadirkan ketentraman bagi siapapun yang berjumpa dengannya. Orang seperti ini tidak selalu dikenal banyak orang, tidak selalu berada di tempat yang tinggi, dan tidak selalu memiliki kehidupan yang bebas dari masalah. Namun, kehadirannya membawa kesejukan. Kata-katanya tidak banyak, tetapi mengandung ketulusan. Sikapnya sederhana, tetapi memancarkan kewibawaan yang lahir dari kejernihan batin. Leluhur memahami bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang dapat diwariskan melalui benda atau dipelajari hanya dari kitab. Kedamaian adalah buah dari perjalanan panjang seseorang dalam menaklukkan dirinya sendiri. Mereka yang berhasil mengalahkan amarah, kesombongan, dan keserakahan akan menemukan bahwa di balik semua pergulatan itu terdapat ruang batin yang begitu luas. Tempat hati dapat beristirahat tanpa diganggu oleh kegelisahan. Dalam falsafah Jawa terdapat nilai yang sangat luhur, yaitu sepi ing pamrih, rame ing gawe. Maknanya bukan sekadar bekerja dengan rajin, melainkan menjalani kehidupan tanpa dikuasai oleh keinginan untuk selalu dipuji atau diakui. Orang yang hidup dengan laku ini tetap memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaannya, tetapi tidak menggantungkan harga dirinya pada penghargaan dari orang lain. Ia memahami bahwa kebaikan yang sejati tidak membutuhkan penonton. Sebagaimana matahari tetap terbit meskipun tidak semua orang memandang ke arahnya, demikian pula manusia yang telah menemukan kedamaian akan terus berbuat baik meskipun tidak selalu mendapatkan balasan. Dalam keadaan seperti ini, batin menjadi ringan. Tidak ada lagi beban untuk selalu terlihat hebat. Tidak ada lagi kegelisahan karena membandingkan diri dengan orang lain. Leluhur Jawa juga mengajarkan bahwa manusia yang damai adalah manusia yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Ia menerima bahwa dirinya tidak sempurna, tetapi tidak berhenti memperbaiki diri. Ia mengakui kesalahan tanpa merasa hina, dan menerima keberhasilan tanpa menjadi sombong. Ia memahami bahwa setiap manusia sedang belajar melalui jalan hidupnya masing-masing. Karena itulah ia tidak mudah menghakimi, tidak tergesa-gesa menyimpulkan, dan tidak merasa paling benar. Hatinya menjadi luas karena ia menyadari bahwa kehidupan jauh lebih besar daripada sudut pandangnya sendiri. Dari keluasan hati itulah lahir welas asih, yaitu kemampuan untuk memahami penderitaan orang lain tanpa kehilangan kebijaksanaan. Welas asih bukan berarti membiarkan segala sesuatu terjadi tanpa batas, melainkan menghadapi kehidupan dengan kelembutan yang tetap berpijak pada kebenaran. Orang yang memiliki welas asih mampu berkata tegas tanpa menyakiti, mampu menolak tanpa membenci, dan mampu memaafkan tanpa melupakan pelajaran yang telah diberikan oleh pengalaman. Menjadi rumah bagi kedamaian juga berarti belajar menerima perubahan sebagai bagian dari hukum kehidupan. Tidak ada musim yang berlangsung selamanya. Tidak ada kebahagiaan yang terus-menerus, sebagaimana tidak ada kesedihan yang abadi.
Leluhur Jawa memandang kehidupan seperti putaran roda yang terus bergerak. Hari ini seseorang berada di atas, esok mungkin berada di bawah. Hari ini ia sehat, esok tubuhnya mungkin mulai melemah. Kesadaran akan perubahan ini bukan untuk menumbuhkan ketakutan, melainkan untuk melahirkan kebijaksanaan. Ketika manusia memahami bahwa segala sesuatu di dunia bersifat sementara, ia tidak lagi menggenggamnya dengan terlalu erat. Ia belajar bersyukur ketika diberi kelapangan dan bersabar ketika menghadapi kesempitan. Ia menikmati kebahagiaan tanpa lupa diri, serta menerima kesedihan tanpa kehilangan harapan. Pada akhirnya, menjadi rumah bagi kedamaian adalah puncak dari perjalanan menemukan pusaka batin. Di titik ini, manusia tidak lagi sibuk mengejar ketenangan, karena ketenangan telah menjadi bagian dari dirinya. Kehadirannya membawa harapan bagi mereka yang sedang putus asa. Ucapannya menjadi penyejuk bagi mereka yang sedang gelisah. Sikapnya menjadi teladan tanpa perlu menggurui. Inilah warisan terbesar yang ingin dititipkan oleh para leluhur Jawa kepada generasi setelahnya. Bukan semata-mata tradisi, bukan hanya simbol atau benda pusaka, melainkan watak manusia yang mampu memancarkan kedamaian di tengah dunia yang penuh kegaduhan. Ketika seseorang telah sampai pada keadaan ini, ia mulai memahami bahwa manunggaling rasa sejati bukanlah pengalaman yang luar biasa atau sulit dijelaskan. Ia hadir dalam kesederhanaan hidup yang dijalani dengan penuh kesadaran. Ia tampak dalam kejujuran ketika tidak ada yang melihat, dalam kesabaran ketika diuji, dalam rasa syukur ketika diberi kelimpahan, dan dalam kerendahan hati ketika dipuji. Dari sanalah cahaya pusaka batin memancar tanpa suara, menerangi kehidupan di sekitarnya, dan menjadi bukti bahwa kebijaksanaan para leluhur tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup di dalam hati setiap manusia yang bersedia menjaga kejernihan rasa, merawat keluhuran budi, dan menjadikan kedamaian sebagai jalan hidup hingga akhir perjalanan di dunia ini. Zaman telah berubah. Jalan-jalan yang dahulu sunyi kini dipenuhi kendaraan. Sawah perlahan berganti menjadi bangunan, dan suara alam seringkali kalah oleh hiruk-pikuk mesin serta arus informasi yang tidak pernah berhenti. Manusia hidup dalam dunia yang bergerak semakin cepat. Setiap hari pikiran dibanjiri berita, pendapat, tuntutan, dan berbagai keinginan yang datang dari segala arah. Di tengah keadaan seperti itu, banyak orang mulai merasa kehilangan sesuatu yang tidak dapat mereka jelaskan. Segala kemudahan tersedia, tetapi hati tetap gelisah. Hubungan antar manusia semakin mudah melalui teknologi, namun rasa kesepian justru semakin sering dirasakan. Dalam keadaan seperti inilah ajaran para leluhur Jawa kembali menemukan maknanya. Mereka seolah mengingatkan bahwa kemajuan dunia tidak akan pernah mampu menggantikan kebutuhan manusia akan ketenangan batin. Sebab sehebat apapun perkembangan zaman, hakikat manusia tidak pernah berubah. Hati tetap membutuhkan kedamaian. Jiwa tetap membutuhkan arah, dan rasa tetap membutuhkan kejernihan agar hidup tidak kehilangan makna. Leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan manusia untuk menolak perubahan. Mereka memahami bahwa perubahan adalah hukum kehidupan yang tidak mungkin dihindari. Yang mereka ajarkan adalah bagaimana tetap menjaga keseimbangan di tengah perubahan tersebut. Bagaikan pohon besar yang tetap berdiri kokoh meskipun diterpa angin, manusia juga perlu memiliki akar batin yang kuat agar tidak mudah goyah oleh setiap arus yang datang. Akar itu adalah nilai-nilai yang telah lama diwariskan, seperti kejujuran, kesederhanaan, kerendahan hati, kesabaran, dan welas asih. Tanpa akar yang kuat, seseorang akan mudah kehilangan arah. Hari ini ia mengejar satu keinginan, besok berpindah kepada keinginan lain. Hari ini ia merasa bahagia karena dipuji, esok ia terpuruk hanya karena menerima celaan. Salah satu tantangan terbesar kehidupan modern adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Dahulu, seseorang mengenal lingkungannya secara terbatas. Kini, melalui layar kecil di genggaman, manusia dapat melihat kehidupan ribuan orang dalam hitungan menit. Tanpa disadari, hati mulai dipenuhi keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain, mencapai apa yang dicapai orang lain, bahkan menjadi seperti orang lain. Dari sanalah lahir rasa kurang, iri hati, dan kegelisahan yang perlahan mengikis kejernihan batin.
Leluhur Jawa telah lama mengingatkan agar manusia mengenal ukuran dirinya sendiri, bukan untuk merasa rendah, tetapi agar mampu hidup sesuai dengan jalan yang telah dipercayakan kepadanya. Setiap pohon memiliki waktu berbuah yang berbeda. Bambu tumbuh dengan cara yang tidak sama seperti pohon beringin. Demikian pula setiap manusia memiliki perjalanan yang unik. Ketika seseorang berhenti sibuk membandingkan dirinya dan mulai menghargai proses hidupnya sendiri, ia akan merasakan beban yang selama ini dipikul perlahan menjadi lebih ringan. Ia tidak lagi mengejar bayangan kehidupan orang lain, melainkan dengan penuh kesadaran menjalani jalan yang memang menjadi bagiannya. Di tengah derasnya tuntutan untuk selalu produktif, para leluhur seakan mengajak manusia modern untuk kembali menghargai saat-saat hening. Bukan berarti meninggalkan pekerjaan atau menjauh dari tanggung jawab, tetapi menyediakan waktu untuk kembali bertemu dengan dirinya sendiri. Beberapa saat tanpa gangguan, beberapa tarikan napas yang disadari, beberapa menit merenungkan perjalanan hidup, seringkali lebih berharga daripada berjam-jam tenggelam dalam kesibukan yang tidak pernah selesai. Dari keheningan itu lahir kemampuan untuk membedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya sekadar memenuhi ego. Banyak persoalan yang tampak rumit ternyata menjadi lebih sederhana ketika dipandang dengan hati yang tenang. Pada akhirnya, jalan manunggaling rasa sejati di zaman modern bukanlah tentang kembali hidup seperti masa lalu, melainkan membawa kebijaksanaan masa lalu ke dalam kehidupan hari ini. Seseorang tetap dapat bekerja dengan tekun, memanfaatkan teknologi, belajar hal-hal baru, dan berperan aktif dalam masyarakat tanpa kehilangan pusat dirinya. Ia menjadikan kemajuan sebagai alat, bukan sebagai penguasa hidupnya. Ia tetap menghargai keberhasilan, tetapi tidak menjadikannya ukuran utama kebahagiaan. Ia tetap memiliki cita-cita, namun tidak membiarkan ambisi menguasai hati. Di tengah dunia yang terus bergerak semakin cepat, ia memilih menjaga langkahnya tetap selaras dengan suara batin yang jernih. Inilah warisan yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh para leluhur Jawa. Bukan ajakan untuk menolak zaman, melainkan ajakan agar manusia tidak kehilangan dirinya sendiri di tengah perubahan. Sebab ketika seseorang mampu menjaga kejernihan rasa di tengah hiruk-pikuk kehidupan, ia telah membawa pusaka batin kemanapun ia melangkah. Dan pada saat itulah, kebijaksanaan tidak lagi menjadi sekadar pengetahuan yang disimpan di dalam ingatan, melainkan menjadi napas kehidupan yang mengalir dalam setiap keputusan, setiap hubungan, dan setiap langkah yang diambil. Di tengah dunia yang penuh kebisingan, ia menjadi pribadi yang tenang. Di tengah banyaknya persaingan, ia menjadi pribadi yang penuh welas asih. Dan di tengah perubahan yang tidak pernah berhenti, ia tetap berdiri teguh sebagai manusia yang telah menemukan rumahnya di dalam rasa sejati. Pada akhirnya, setiap perjalanan memiliki satu tujuan yang sama, yaitu pulang. Namun, pulang yang dimaksud oleh para leluhur Jawa bukanlah sekadar kembali ke tempat asal, melainkan kembali kepada jati diri yang selama ini terlupakan. Sejak manusia dilahirkan, ia memasuki dunia yang penuh dengan berbagai peran. Ia menjadi anak, kemudian tumbuh menjadi sahabat, pasangan, orang tua, pekerja, pemimpin, atau bagian dari masyarakat. Semua peran itu penting dan harus dijalani dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi, di balik semua peran tersebut, ada satu hal yang tidak boleh hilang, yaitu kesadaran akan siapa diri kita sebenarnya. Ketika manusia terlalu larut dalam berbagai identitas duniawi, ia perlahan lupa bahwa semua itu hanyalah titipan yang suatu saat akan ditinggalkan. Yang akan tetap tinggal bukanlah nama besar, bukan pula harta atau kedudukan, melainkan kualitas batin yang berhasil ia bangun sepanjang hidupnya. Itulah pusaka sejati yang tidak akan lapuk dimakan waktu dan tidak akan lenyap bersama perubahan zaman. Para leluhur Jawa mewariskan kebijaksanaan bukan agar manusia menjadi sosok yang dipandang sakti atau dihormati karena pengetahuannya. Tujuan utama dari semua laku batin adalah membentuk manusia yang memiliki budi pekerti luhur, hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan tindakan yang membawa manfaat bagi sesama. Sebab ukuran kemuliaan seseorang tidak terletak pada seberapa banyak yang ia ketahui, melainkan pada seberapa dalam ilmu itu mengubah cara ia menjalani kehidupan. Ilmu yang tidak melahirkan kerendahan hati hanyalah beban bagi pikiran.
Kekayaan yang tidak melahirkan kepedulian hanyalah titipan yang belum dipahami maknanya. Kekuasaan yang tidak digunakan untuk menebar keadilan hanyalah bayangan yang akan hilang bersama waktu. Oleh karena itu, para sesepuh Jawa lebih memilih membangun watak daripada sekadar mengumpulkan pengetahuan. Mereka memahami bahwa watak yang baik akan tetap dikenang bahkan ketika nama seseorang telah lama dilupakan. Perjalanan menuju manunggaling rasa sejati sesungguhnya bukanlah perjalanan untuk menjadi manusia yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang terbebas dari kekeliruan. Tidak ada hati yang tidak pernah terluka, dan tidak ada langkah yang selalu benar. Justru dalam keterbatasan itulah manusia belajar menjadi bijaksana. Setiap kesalahan mengajarkan kerendahan hati. Setiap kehilangan mengajarkan rasa syukur. Setiap kegagalan mengajarkan ketekunan. Setiap perpisahan mengajarkan bahwa tidak ada yang benar-benar abadi di dunia ini. Ketika semua pengalaman itu diterima sebagai bagian dari proses pendewasaan batin, manusia tidak lagi memandang hidup sebagai rangkaian keberhasilan dan kegagalan semata. Ia mulai melihat bahwa setiap peristiwa adalah guru yang sedang membimbingnya untuk kembali mengenali dirinya sendiri. Dengan cara pandang seperti inilah, hati menjadi lebih lapang, pikiran menjadi lebih tenang, dan langkah kehidupan tidak lagi dipenuhi oleh penyesalan ataupun ketakutan yang berlebihan. Mungkin inilah sebabnya mengapa para leluhur lebih banyak meninggalkan wejangan daripada perintah. Mereka tidak memaksa manusia untuk mengikuti satu jalan tertentu, melainkan mengajak setiap orang merenungkan hidupnya sendiri. Sebab kebenaran yang hanya diterima melalui telinga akan mudah dilupakan. Namun, kebenaran yang ditemukan melalui pengalaman batin akan menjadi bagian dari kehidupan seseorang. Oleh karena itu, pusaka batin tidak pernah dapat diwariskan begitu saja. Ia tumbuh melalui kesediaan untuk terus belajar, terus memperbaiki diri, terus menjaga kejernihan rasa, dan terus menghidupkan welas asih dalam setiap langkah. Tidak ada akhir dari perjalanan ini. Selama napas masih berembus, selama hati masih mampu membedakan yang baik dan yang buruk, selama manusia masih bersedia merendahkan dirinya di hadapan kebijaksanaan kehidupan, maka laku batin akan terus berlangsung. Kini, setelah menelusuri perjalanan tentang rahasia pusaka batin yang disembunyikan leluhur Jawa, barangkali kita mulai memahami bahwa warisan terbesar para leluhur bukanlah benda pusaka yang tersimpan di balik dinding keraton, bukan pula ajaran yang dipenuhi rahasia-rahasia yang sulit dijangkau. Warisan itu sesungguhnya sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada napas kita sendiri. Ia hidup dalam kejujuran yang tetap dijaga ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Ia tumbuh dalam kesabaran ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan. Ia bersinar melalui kerendahan hati ketika keberhasilan datang menghampiri, dan tetap menyala melalui keteguhan hati ketika cobaan silih berganti. Itulah pusaka batin yang sesungguhnya, sebuah cahaya yang tidak dapat dibeli, tidak dapat diwariskan melalui benda, dan tidak dapat dirampas oleh siapapun. Selama manusia terus merawat kejernihan hati, menghidupkan welas asih, serta menyelaraskan pikiran, rasa, dan perbuatannya, selama itu pula pusaka tersebut akan tetap hidup, menerangi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Maka, sebelum perjalanan renungan ini berakhir, izinkan satu pertanyaan tinggal di dalam hati kita. Jika para leluhur telah menitipkan pusaka terbesar di dalam batin setiap manusia, sudahkah kita benar-benar menjaganya? Ataukah selama ini kita terlalu sibuk mencarinya keluar, hingga lupa bahwa cahaya yang kita rindukan sebenarnya telah lama menunggu untuk dikenali di dalam diri sendiri? Mungkin jawaban atas pertanyaan itu tidak perlu diucapkan hari ini. Biarkan ia tumbuh perlahan bersama setiap langkah kehidupan, hingga suatu saat kita menyadari bahwa perjalanan yang paling jauh ternyata hanyalah perjalanan dari kepala menuju hati. Dan ketika perjalanan itu selesai, manusia tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga menemukan rumahnya yang sejati, manunggaling rasa, keadaan ketika seluruh hidup menjadi selaras dengan kebijaksanaan, kasih, dan kesadaran yang telah lama diwariskan oleh para leluhur. Pada akhirnya, rahasia pusaka batin yang diwariskan oleh para leluhur Jawa bukanlah tentang memiliki kesaktian, mengejar kekuatan gaib, atau menjadi lebih tinggi daripada orang lain. Warisan terbesar itu adalah kemampuan untuk menjaga hati tetap jernih di tengah dunia yang semakin bising, menjaga pikiran tetap tenang di tengah berbagai persoalan,
dan menjaga laku tetap lurus meskipun godaan datang silih berganti. Barangkali, perjalanan yang paling jauh bukanlah melintasi gunung, lautan, atau zaman, melainkan perjalanan dari kepala menuju hati. Sebab ketika hati telah mengenali rasa sejati, manusia tidak lagi sibuk mencari kebahagiaan di luar dirinya. Ia akan menyadari bahwa pusaka yang selama ini dicari ternyata telah lama hidup di dalam batinnya sendiri, menunggu untuk dibangunkan melalui kesadaran, kerendahan hati, dan welas asih. Jika renungan ini memberikan makna bagi perjalanan hidup Anda, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan renungan-renungan filosofi Jawa lainnya yang penuh makna. Tuliskan juga di kolom komentar, menurut Anda, apa makna pusaka batin dalam kehidupan Anda saat ini? Saya ingin membaca dan merenungkan setiap pendapat Anda. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Sampai berjumpa pada renungan berikutnya. Semoga kita semua senantiasa diberi kejernihan rasa, keteguhan batin, dan kebijaksanaan untuk terus melangkah di jalan kebaikan.